Ya, kita awali kabar Merah Putih sore hari ini pemirsa. Pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan menginjak 100 hari kepemimpinannya pada 28 Januari 2025 mendatang. Prabowo mengatakan dalam kurun waktu tersebut kabinetnya telah berhasil memberi bukti kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat. Beberapa hasil survei juga menunjukkan mayoritas besar masyarakat puas dengan kerja pemerintahan Prabowo Gibran. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja jajaran Kabinet Merah Putih selama 3 bulan sejak dirinya resmi dilantik sebagai presiden. Prabowo mengatakan dalam kurun waktu tersebut kabinetnya telah berhasil memberi bukti kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo saat membuka sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih di kantor Presiden Istana Negara Jakarta, Rabu kemarin. Saya apresiasi kerja saudara-saudara sekalian. Saya merasakan dan saya menilai kabinet kita sekarang bekerja sebagai satu tim. Saya merasakan ada suatu kekompakan, suatu kerjasama yang baik. Di sana sini tentunya masih harus kita perbaiki, itu wajar ya. Tetapi yang saya rasakan adalah semua menteri, semua wakil menteri punya keinginan yang sangat keras untuk memberi hasil kepada rakyat. Itu yang saya rasakan, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara sekalian. Demikianlah yang diharapkan rakyat kita. Kita berada di trajektori yang benar, ya. Beberapa kebijakan pro rakyat yang telah dilaksanakan pemerintahan Prabowo Gibran dalam 3 bulan ini diantaranya program makan bergizi gratis, penghapusan piutang macet perbankan pada usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Selain itu, Februari 2025 mendatang, para guru dan aparatur sipil negara dipastikan menikmati kenaikan gaji ataupun tunjangan. Masyarakat pun akan menerima pemeriksaan kesehatan gratis yang dilakukan saat berulang tahun. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengapresiasi kinerja Kabinet Merah Putih yang dipimpinnya, termasuk kinerja Menteri Keuangan dan tim ekonominya. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Kabinet Merah Putih yang dianggapnya telah berjalan efektif selama 3 bulan terakhir. Menurut Presiden Prabowo Subianto, dalam 3 bulan kerja telah membuktikan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Prabowo juga merasakan jajaran kabinetnya telah kompak dan dapat bekerja sebagai satu tim yang menginginkan kemajuan bangsa Indonesia. Dalam sidang Kabinet Paripurna tersebut, Presiden juga memuji hasil kerja yang dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang telah menyusun APBN dengan baik dan cermat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebijakan-kebijakan kita adalah kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, berpihak kepada kepentingan negara. Yang pertama tentunya saya menyampaikan apresiasi kepada Menteri Keuangan dengan semua timnya yang telah menyusun APBN dengan baik, dengan cermat, kerja keras, karena saya terus-menerus monitor, saya terus-menerus menuntut penghematan, efisiensi.
Saya menuntut keberanian memotong hal-hal yang tidak esensial. Saya tegaskan bahwa kriteria anggaran yang akan kita laksanakan, kriteria pertama adalah harus bisa menciptakan lapangan kerja. Sudah saya katakan berkali-kali. Kedua, harus meningkatkan produktivitas. Dalam sidang Kabinet Paripurna ini, Prabowo Subianto juga turut mengundang Wakil Menteri, Kepala Badan, dan utusan kepresidenan untuk hadir menyimak arahan yang diberikan langsung oleh Prabowo. Terima kasih. Dari Jakarta, Haidar Faisal, Adi Nudaya, TV One mengabarkan. Paling lama. Pemirsa, Presiden Prabowo perintahkan segera menindak perusahaan pelanggar aturan pertanahan dan hutan. Pemerintah pun tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada siapapun. Kriteria selanjutnya adalah harus Presiden Prabowo Subianto memerintahkan aparat penegak hukum untuk menindak perusahaan yang melanggar aturan pertanahan dan hutan saat memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara kemarin. Unsur penegak hukum seperti Jaksa Agung, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Kapolri, dan Panglima TNI, khususnya bagi perusahaan yang melanggar ketentuan pertanahan dan hutan. Tidak ada perlakuan khusus bagi mereka yang sudah diberi kesempatan berkali-kali untuk menyelesaikan kewajibannya. Pemerintah akan segera mencabut izin dan menguasai kembali lahan tersebut. Ketentuan-ketentuan kita harus dipatuhi. Tidak ada yang memiliki perlakuan khusus. Bagi mereka yang sudah diberi kesempatan berkali-kali untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dan tidak melakukan, ya, pemerintah akan melaksanakan kewajibannya, mencabut izin dan menguasai kembali lahan-lahan tersebut. Apalagi lahan-lahan itu adalah hutan lindung dan sebagainya. Pada kesempatan ini, Prabowo juga menyoroti kinerja Kabinet Merah Putih setelah berjalan selama 3 bulan. Dirinya mengapresiasi upaya para menteri dan wakil menteri menerbitkan kebijakan pro rakyat dan keberpihakan kepada kepentingan negara. Tim TV One mengabarkan. Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melakukan efisiensi dan penghematan anggaran negara. Hal ini dilakukan dengan pengurangan alokasi belanja yang bersifat seremonial hingga perjalanan dinas pemerintah. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia memasuki... Di hadapan seluruh jajaran Kabinet Merah Putih dalam sidang Kabinet Paripurna, Presiden Prabowo Subianto kembali mengingatkan jajarannya untuk melakukan penghematan anggaran. Prabowo dengan tegas mengatakan tidak akan mencairkan anggaran untuk kegiatan yang bersifat seremonial tahunan. Menurut Prabowo, kegiatan seremonial tetap bisa dilaksanakan dengan cara sederhana yang pesertanya bisa disesuaikan. Prabowo mengatakan langkah ini bisa menghemat anggaran hingga 20 triliun rupiah yang akan dialokasikan untuk program kesejahteraan rakyat dan pendidikan. Saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Perayaan sejarah, perayaan ulang tahun laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan. Kalau perlu yang hadir hanya 15 orang, sisanya divikonkan. Kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Saya minta loyalitas semua menteri, semua kepala badan untuk patuh dalam hal ini.
Prabowo juga menyatakan anggaran perjalanan dinas para menteri dan pejabat di Kabinet Merah Putih dipotong setengahnya untuk penghematan anggaran. Hasil pemangkasan anggaran perjalanan dinas dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Menjalankan penyisiran. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bersilaturahmi ke rumah mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup Emil Salim di Jakarta. Dalam momen penuh keakraban itu, Prabowo tampak serius mencatat pesan-pesan yang disampaikan oleh Emil Salim. Momen penuh hormat ditunjukkan Presiden RI Prabowo Subianto saat mengunjungi mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup Emil Salim. Dalam pertemuan itu, Prabowo dengan penuh hormat menyapa dan bersalaman dengan Emil Salim, sekaligus meminta maaf karena baru dapat mengunjunginya pada Rabu kemarin. Keduanya kemudian terlihat berdiskusi empat mata. Dalam diskusi itu, Prabowo mencatat pesan-pesan dari Emil Salim dalam buku catatan yang dibawanya. Kita niat baik, niat kita baik, ya kan? Bukan niat kita untuk memperkaya diri atau ya kan, atau menanggalkan kekuasaan pribadi, but we want to do something good. And we use common sense, we use logic saja, the common good, ya kan, kepentingan besar dan Pancasila, I think kita selamat, ya kan? Sebelum berpisah, Prabowo mengatakan dirinya senang melihat Emil Salim yang masih sehat dan mampu beraktivitas. Menurut Prabowo, Emil Salim merupakan sosok yang patut dicontoh selaku pejabat negara di era Presiden Soeharto yang memiliki orientasi pengabdian pada negara. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Kabar Merah Putih kembali untuk Anda pemirsa. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid memastikan pejabat BPN sudah diperiksa terkait penerbitan sertifikat di kawasan Pagar Laut Kabupaten Tangerang, Banten. Nusron Wahid juga memutuskan untuk mencabut sebagian besar sertifikat hak guna bangunan yang berada di Laut Tangerang, Banten karena dianggap cacat prosedur. Nusron Wahid selaku Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN memastikan seluruh pejabat di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang yang telah menerbitkan sertifikat di kawasan Pagar Laut Kabupaten Tangerang, Banten sudah diperiksa. Semua pihak yang terlibat dalam penerbitan hak guna bangunan dan sertifikat hak milik sudah dalam proses pemeriksaan aparatur pengawas internal pemerintah atau APIP. Intinya semua yang terlibat dalam proses sertifikasi SHGB maupun SHM yang ada di luar garis pantai, karena itu pasti cacat material akan kami evaluasi. Nah, bentuk evaluasinya apa sedang kami rumuskan. Tapi yang jelas mereka hari ini sudah dipanggil oleh Inspektorat selaku APIP, aparatur pengawas internal pemerintah. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid juga memutuskan untuk mencabut sebagian besar sertifikat hak guna bangunan yang berada di Laut Tangerang karena dianggap cacat prosedur. Nusron Wahid juga memastikan kementerian yang dipimpinnya saat ini tidak melihat latar belakang pemohon saat akan menerbitkan sertifikat HGB. Tercatat ada lebih dari 250 sertifikat dalam data Kementerian ATR BPN di kawasan Pagar Laut Tangerang, Banten. Dari Jakarta dan Tangerang, Banten, tim TV One mengabarkan. Komisi 4 DPR RI memanggil Menteri Kelautan dan Perikanan terkait polemik pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Rapat Komisi 4 DPR dan Kementerian Kelautan dan Perikanan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 4 DPR, Siti Hediati Haryadi Soeharto. Sakti Wahyu Trenggono selaku Menteri Kelautan dan Perikanan menjelaskan bahwa
Pagar laut yang membentang sepanjang 30,16 km tersebut sudah dilakukan pembongkaran sejak Rabu kemarin. Wahyu Trenggono juga menjelaskan dampak negatif terhadap ekosistem laut dengan adanya pagar laut tersebut. Di mana-mana semua. Dalam kesempatan ini, anggota Komisi 4 DPR juga mendesak pemerintah untuk mengusut pemilik pagar laut tersebut. Dan apa saja yang dibahas dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 4 DPR dengan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono? Kita bergabung dengan reporter TV One Iman Fajar. Iman, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Zega dan juga pemirsa. Baru saja selesai rapat kerja antara Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diwakili langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan juga Komisi 4 DPR RI yang mana tadi rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto membahas sejumlah isu-isu aktual di mana salah satunya merupakan isu pagar laut yang juga menjadi tema pembahasan utama sepanjang rapat yang berlangsung selama kurang lebih 3 jam dari pukul 11 siang tadi hingga pukul 2.15 waktu Indonesia Barat. Adapun rapat ini menghasilkan setidaknya ada 5 kesimpulan dari Komisi 4 DPR RI. Yang pertama adalah DPR RI mengapresiasi kinerja dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atas upayanya dalam menangani kasus pagar laut ini. Namun sejumlah anggota DPR RI Komisi 4 juga tadi masih belum puas atas apa yang telah dilakukan dan meminta untuk kemudian mengusut tuntas apa yang menjadi polemik di kasus pagar laut ini. Karena sebelumnya juga tadi Kementerian Kelautan dan Perikanan ini memaparkan hanya ada 2 pagar laut yakni di Tangerang dan juga Bekasi. Namun menurut data di lapangan dan juga disampaikan juga oleh sejumlah anggota Komisi 4 DPR RI, persoalan mengenai pagar laut ini tidak hanya di Tangerang dan Bekasi saja, namun juga ada di beberapa daerah-daerah lainnya. Itu menjadi masukan bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan dari Komisi 4 DPR RI untuk kemudian KKP untuk menindak lebih lanjut laporan-laporan masyarakat mengenai pagar laut, yang mana ini menjadi poin kesimpulan selanjutnya, yakni DPR RI meminta untuk KKP mengusut tuntas siapa dalang dibalik pelaku yang ada di pagar laut ini. Kemudian untuk poin ketiga adalah DPR RI menyarankan agar KKP ini bisa lebih meningkatkan konsolidasi dengan lembaga-lembaga lainnya, karena di satu sisi memang persoalan pagar laut ini tidak hanya menjadi persoalan bagi KKP saja, bahkan Presiden Prabowo Subianto juga telah memerintahkan langsung TNI Angkatan Laut untuk menindaklanjuti mengenai pagar laut. Dan Komisi 4 DPR RI meminta agar Kementerian dan Kelautan Perikanan dapat memaksimalkan konsolidasi antar instansi untuk menangani masalah pagar laut. Kemudian poin yang keempat adalah agar KKP dapat merespon cepat dari aduan-aduan masyarakat mengenai pagar laut ini, karena memang fenomena pagar laut ini sangat merugikan bagi masyarakat, dan untuk itu Komisi 4 DPR RI meminta untuk Kementerian Kelautan Perikanan dapat lebih proaktif ataupun juga merespon lebih cepat aduan-aduan dari masyarakat ini. Yang terakhir juga Komisi 4 DPR RI juga mengusulkan adanya sinkronisasi undang-undang untuk mengatasi permasalahan dari pagar laut yang terjadi belakangan ini, yang mana kita tahu juga ini tidak hanya terjadi di Tangerang, Bekasi, namun juga ada juga di beberapa daerah lainnya yang diminta Komisi 4 DPR RI agar KKP ini bisa lebih menindaklanjuti kasus-kasus serupa agar tidak terjadi seperti yang di Tangerang dan di Bekasi. Selain itu juga tadi Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto juga menyampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bahwa dirinya meminta agar kasus ini dapat segera diungkap secara cepat atau secepatnya bisa lebih diungkap siapa dalang dibalik pagar laut ini, karena memang persoalan ini menjadi persoalan yang cukup diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat dan juga tentunya merugikan bagi masyarakat di pesisir. Tentunya Komisi 4 DPR RI, baik Komisi 4 DPR RI maupun juga Kementerian Kelautan Perikanan sepanjang rapat ini memang satu visi bahwa mereka ingin yang terbaik untuk masyarakat, terutama untuk masyarakat pesisir yang tentunya dirugikan dengan adanya polemik pagar laut ini. Tentunya kita akan melihat bagaimana ke depannya langkah-langkah baik dari
KKP maupun juga instansi-instansi lainnya untuk mengatasi persoalan dari pagar laut ini. Tadi kami juga sempat menanyakan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan mengenai bagaimana tindak lanjutnya mengenai persoalan-persoalan pagar laut maupun juga laut-laut yang memiliki sertifikat di beberapa wilayah di Indonesia, tentu tidak hanya di Tangerang dan Bekasi. Nantinya menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ini akan segera menurunkan tim untuk kemudian meninjau langsung dan juga mungkin menindak apabila ada terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di perairan laut Indonesia. Tentunya kita menunggu bagaimana tindak lanjut selanjutnya, karena memang persoalan ini tidak hanya menjadi permasalahan bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mengenai sertifikat hak guna bangunan atau juga hak guna milik ini juga bersinggungan dengan seperti Kementerian ATR BPN ini juga menjadi salah satu yang didorong untuk kemudian KKP dan juga instansi-instansi lainnya, salah satunya Kementerian ATR BPN untuk bisa berkonsolidasi agar kemudian persoalan seperti pagar laut ini tidak terjadi di kemudian hari. Sementara itu, laporan kami, Berita Zega, kita kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Iman atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, pemerintah berencana membuat aturan baru mengenai pembatasan penggunaan sosial media untuk melindungi anak-anak di ruang digital. Aturan soal pembatasan penggunaan media sosial untuk anak-anak juga sedang dirancang oleh pemerintah Australia dan Amerika Serikat. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengungkapkan rencana pemerintah menyusun aturan baru terkait pembatasan usia pengguna media sosial. Mutia Hafid mengungkapkan hal tersebut usai berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto membahas strategi pemerintah melindungi anak-anak di ruang digital. Ya nanti ya, tapi tadi salah satunya memang membahas tentang bagaimana kita melindungi anak-anak kita di ranah digital. Persisnya nanti kita lihat seperti apa nanti. Makasih banyak. Sebelumnya, aturan soal pembatasan penggunaan media sosial untuk anak-anak juga sedang dirancang oleh pemerintah Australia dan Amerika Serikat. Pada akhir tahun 2024 yang lalu, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengungkapkan akan menetapkan undang-undang yang melarang penggunaan media sosial untuk anak-anak di bawah usia 16 tahun. Undang-undang tersebut akan mulai diberlakukan 12 bulan setelah diratifikasi oleh anggota parlemen pada akhir tahun 2025 mendatang. Tim TV One mengabarkan. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi sebut akan keluarkan aturan soal pembatasan usia anak-anak bermain sosmed. Para ibu-ibu pun menyambut positif wacana pemerintah tersebut. Berikut komentarnya. Boleh ya, mungkin terkait dengan umur, misalkan dibatasi ya, mungkin anak SD sampai kelas 6 mungkin harus dipantau ya, walaupun mungkin memiliki tapi dipantau dengan orang tuanya gitu. Ya kalau untuk, kebetulan anak saya remaja, SMA kelas 3, jadi saya hanya mengingatkan sudah main handphonenya gitu, atau ngebatasinnya dengan kita suruh belajar gitu, karena memang udah menjelang ujian juga. Boleh ya dibatasin, setuju dibatasin untuk usia gitu ya. Gitu. Untuk tentang usianya kira-kira setujunya di berapa sampai ke berapa? Mungkin kelas 6 boleh ya, 10 tahun atau 11 tahun gitu ya. Menurut saya itu bagus banget ya, karena kan pertama kali saya lihat di Finland, saya lihat melalui medsos, dan di Australia kalau nggak salah ya. Terus saya sempat share juga bahwa setuju dengan peraturan yang baru tersebut, dan kalau bisa ada di Indonesia, harapan saya begitu. Nah, tapi dari Ibu sendiri ada pembatasan pribadi nggak ke anak-anak? Iya, dengan family link. Karena menurut saya sekarang begitu gampang banget ya, udah nggak ada pagar pembatas lagi kayak kita dulu gitu. Kayaknya zaman sekarang itu mudah mendapatkan informasi baik yang negatif maupun positif, tapi lebih banyak negatifnya nih. Pernah melalui sekolah ya, kebetulan kami sendiri kan memang ada tergabung di dalam komite sekolah. Kita menyampaikan bahwa sekarang nih sejak apa-apa diberlakukan kan melalui era digital, bilangnya gitu kan. Jadi kan memakai alat kayak handphone, iPad gitu, seperti itu menurut saya malah membuat semakin malas nih. Kita nggak tahu nih anak lagi belajar atau lagi ngeliat-ngeliat scrolling sesuatu di handphone gitu. Setuju sih kalau itu ya.
Karena sekarang penggunaan sosmed kayaknya udah nggak bisa dibatasin banget gitu, dari usia yang masih kecil banget yang harusnya belum boleh pegang handphone aja semuanya udah bisa ngelihat sosmed gitu. Jadi saya setuju sih. Kalau saya sih salah satunya ada kegiatan lain, jadi saya kasih kegiatan lain kayak misalnya olahraga, karena kan kalau misalnya lagi olahraga kan mereka nggak mungkin pegang handphone ya. Ya salah satunya itu sih cara membatasinya. Oh setuju banget, kayaknya itu bagus, harus diterapkan malah. Nah pendapat Ibu apa sih, setujunya itu kenapa Bu? Ya karena dilihat zaman sekarang kan anak-anak kayaknya handphone itu udah kayak magnet nempel di tangan gitu kan. Jadi kadang-kadang mereka jadi kayak kita suruh apapun kayak nggak denger, cuek atau apa. Ya itulah jadinya kita ibu-ibu ya terutama yang ngurus anak itu kan agak-agak emosi aja bawaannya ya. Cuman ya itulah pokoknya saya setuju banget itu penerapan itu. Terima kasih masih bersama kami di Kabar Merah Putih. Pemirsa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyatakan surat edaran atau surat keputusan bersama SKB 3 Menteri Kabinet Kegiatan Pembelajaran atau Libur Ramadan sudah ditandatangani. Hal tersebut disampaikan Abdul Muti usai menghadiri rapat sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Rabu sore. Muti menjelaskan bahwa SKB 3 menteri tersebut berisi beberapa poin, yaitu mengenai aturan minggu pertama pembelajaran di rumah pada bulan Ramadan, kemudian 2 minggu pembelajaran di sekolah, serta minggu terakhir Ramadan kembali pembelajaran di rumah. Meski sudah ditandatangani oleh 3 menteri, namun masih menunggu proses pengumuman resmi dari pemerintah mengenai pembelajaran sekolah dan libur selama bulan Ramadan tersebut. Kalau yang kemarin itu soal pembelajaran selama bulan Ramadan, itu sudah. Yang itu kan sudah juga banyak teman-teman media sudah memuat ya. Isinya kan minggu pertama itu pembelajaran di rumah, kemudian 2 minggu pembelajaran di sekolah, kemudian minggu akhir Ramadan pembelajaran di rumah lagi sambil mudik dan kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi mereka tetap saja walaupun tidak pembelajaran di sekolah, tetap ada kegiatan-kegiatan terstruktur yang dikoordinasikan oleh guru, hingga selama mereka belajar di rumah itu ya tetap ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan misalnya membaca atau menulis atau kegiatan lain, sehingga tidak murni libur tapi pembelajaran di rumah. Tapi tidak ada pembelajaran daring ya, hanya kegiatan terstruktur yang disampaikan oleh guru. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan sekolah-sekolah agama selain Islam diharapkan mengisi waktu libur Ramadan dengan kegiatan pembinaan kerohanian. Menurut Nasaruddin Umar, dalam surat edaran bersama 3 menteri itu juga memuat aturan bagi peserta didik yang beragama selain Islam. Merek dianjurkan melaksanakan kegiatan bimbingan rohani dan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Ada poinnya juga, jadi kita minta mereka itu diisi dengan pembinaan kerohanian. Jadi di bulan Ramadan itu bukan hanya itu pembinaan umat Islam, murid-murid Muslim saja, tapi juga non-Muslim juga kita jangkau ya, supaya nanti ada waktu untuk berkontemplasi sesuai dengan ajaran agama masing-masing pada waktu yang tepat itu. Belajarannya di rumah atau di sekolah? Di sekolah. Tapi di sekolah pun juga terbimbing ya, terpimpin seminggu sebelumnya, seminggu terakhir. Pemirsa, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemenimipas bersama Badan Penyelenggara Haji mengatasi permasalahan imigrasi, khususnya penggunaan visa yang tidak sesuai peruntukannya.
Sebagai kementerian baru di bawah Kabinet Merah Putih, Kemenimpas berkomitmen memperketat pengawasan visa ziarah dengan memperkuat edukasi dan sosialisasi kepada calon jemaah. Bagaimana, apakah ada penindakan? Salah satu modus yang kerap digunakan para pelaku adalah dengan memanfaatkan visa ziarah sebelum musim haji. Mereka diberangkatkan terlebih dahulu hingga musim haji dimulai. Upaya memberantas haji ilegal, Kemenimpas dan Badan Penyelenggara Haji menyepakati pengajuan paspor calon jamaah akan dilengkapi surat rekomendasi dari BP Haji. Nanti dengan Pak Menko ya. Nanti prosesnya akan seperti apa, Pak? Belum. Awas, Mas. Belum. Nanti ya, belum. Tapi kalau urgensi untuk pemulangan hambal ini kenapa sih Pak maksudnya? Ya, kalau penegakan hukum terhadap penggunaan visa ziarah kan dari pemerintah Arab Saudi. Kita juga tidak bisa melarang mereka untuk, karena yang kewenangan untuk mengeluarkan itu dari sana. Jadi kita tidak bisa sama sekali. Nah, kemungkinan nanti yang akan kita lakukan upaya adalah bersama Badan Haji adalah nanti di bulan-bulan mendekati bulan haji. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menjelaskan bahwa retret seluruh kepala daerah akan menjalani pembekalan Akmil di Magelang. Retret akan lebih lama dari sebelumnya, ini akan dibagi menjadi 3 gelombang. Memakai seragam Komcat gitu. Ya, ini sedang kita rumuskan secara teknis dengan Lemhanas. Konsepnya seperti apa, tapi yang penting adalah substansinya. Sedang kita susut substansinya. Kurikulumnya sama dengan retret menteri ya? Kelihatannya akan lebih detail. Ya, karena kan sekarang juga makan bergizi udah jalan, macam-macam udah jalan gitu ya. Ketahanan pangan udah jalan, kedataran pangan udah jalan. Jadi akan lebih detail, akan lebih teknis dengan ini. Mungkin lebih lama juga. Ada kemungkinan juga lebih dari 7 hari. Lebih pematerialnya sendiri apa dari internal atau dari mengundang pihak eksternal pemerintah? Yang pasti para menteri terkait, kemudian ada narasumber, ada para pakar juga nanti diminta. Anda kembali menyaksikan kabar Merah Putih. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto sore ini dijadwalkan akan melakukan kunjungan kenegaraan ke India. Kita akan bergabung dengan reporter TV One Yohanes Leonardo di Halim Perdana Kusuma. Halo Ardo, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih dan selamat sore Prita Sega dan juga pemirsa. Pada sore hari nanti, tepatnya sekitar pukul 16 sore waktu Indonesia Barat atau sekitar 15 menit lagi, ini akan berangkat Presiden ke-8 Republik Indonesia Prabowo Subianto menuju ke Republik India dari lapangan udara Halim Perdana Kusuma, di mana dari pantauan kami hingga sekitar 15 menit menjelang keberangkatan memang penjagaan sudah berlangsung. Ada jajaran personel TNI melibatkan Babinsa hingga PM juga sudah ada, hingga jajaran dari Polri juga sudah bersiaga sejak siang hari tadi untuk memastikan keamanan dari Prabowo Subianto yang akan berangkat pada sore hari nanti pukul 4 sore menuju ke India, di mana kunjungan kenegaraan ini merupakan lawatan untuk mengikuti rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-76 Republik India yang diundang langsung oleh Perdana Menteri India Narendra Modi, di mana rangkaian kunjungan Presiden sendiri akan berlangsung pada tanggal 24 hingga 27 Januari 2025. Kemudian juga pemirsa, untuk sore hari nanti, informasi yang kami terima, Prabowo akan didampingi oleh sejumlah jajaran menterinya untuk berangkat ke India, di mana perayaan HUT hari ulang tahun ke-76 Republik India ini juga selain itu, undangan ini juga bertujuan untuk memperkuat kemitraan komprehensif antara kedua negara yang tercatat dimulai sejak tahun 2018. Dan memang pemirsa, jika kita bicara soal agenda dari Presiden Prabowo sendiri yang akan berangkat ke India pada sore hari nanti, pada hari ini Prabowo akan langsung disambut nantinya oleh Presiden Drupadi Murmu di Istana Kenegaraan India, yakni adalah Rashtrapati Bhavan, di mana kemudian besok pada tanggal 25 Januari 2025 Prabowo akan diterima dan juga akan bertemu dengan dalam pertemuan bilateral antara dua negara dengan Perdana Menteri Narendra Modi di Hyderabad House, di mana kemudian selain itu agenda besok juga akan ada kunjungan ke Rajghat atau
kompleks peringatan atau tugu peringatan untuk tokoh nasional Mahatma Gandhi. Selain itu juga akan disepakati memorandum kesepahaman antar kedua negara yang melibatkan kerjasama lintas sektor. Di antaranya ada di sektor kesehatan, budaya, pendidikan, keamanan, keselamatan maritim, hingga obat-obatan tradisional. Hingga akhirnya nanti pada tanggal 26 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto ini akan hadir bersama dengan Presiden India sendiri untuk kemudian mengikuti perayaan hari ulang tahun ke-76 Republik India. Dan juga akan ada persembahan dari militer Indonesia berupa Defile dan juga marching band yang akan melibatkan total 352 personel dari militer Indonesia. Dan selain dari rangkaian Pak Prabowo sendiri juga ada didampingi selain menterinya juga ada nama Ketua Umum Kadin atau Kamar Dagang Indonesia, yakni adalah Anindya Bakri yang juga akan mengikuti rangkaian tersebut. Dan pada tanggal 27 Januari, Ketua Kadin, yakni adalah Anindya Bakri, juga akan mengunjungi beberapa titik, diantaranya institusi kesehatan, kemudian ada rumah sakit, pabrik otomotif, hingga pabrik susu. Karena memang untuk seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa untuk lintas kerjasama dari berbagai sektor ini, dari antara Indonesia juga India, memang disampaikan juga Prabowo akan memperkuat beberapa sektor seperti industri pertahanan, agrikultur, kesehatan, pendidikan, hingga energi. Dan tercatat memang dalam catatan kerjasama antar kedua belah negara, antar baik dari Indonesia maupun juga India, memang sudah ada kemitraan yang terjalin sejak lama sejatinya. Jika kita bicara hubungan diplomatik, sebenarnya sudah diakui sejak awal kemerdekaan Indonesia, di mana memang sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, India menjadi salah satu negara yang mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Selain itu, kemudian hal yang sama juga berlaku ketika India kemudian merdeka pada tahun 1950. Memang Indonesia menjadi salah satu negara yang mengakui kedaulatan Republik India pada awal-awal masa kemerdekaannya. Sementara itu kemudian juga untuk catatan tadi juga diperkuat kemudian hingga ada kemitraan strategis pada tahun 2018 hingga kerjasama di forum-forum internasional tingkat tinggi seperti G20 ataupun juga BRICS. Kemudian selain itu juga pemirsa, untuk kerjasama atau hubungan bilateral antara Indonesia dan juga India sendiri dalam sektor komersil atau hubungan dagang sendiri juga sudah terjalin. Di antaranya hubungan komersil kedua belah negara terjadi sejak tahun 2005 bahkan hingga yang terakhir pada tahun 2023-2024 dengan kerjasama di berbagai sektor jual beli, mulai dari sektor batubara dan masih banyak industri lainnya yang diperdagangkan oleh kedua belah negara. Sementara demikian, kembali ke Anda, Prita. Baik, terima kasih Yohanes Leonardo mengabarkan langsung dari Bandara Perdana Halim Perdana Kusuma. Terima kasih Anda, selamat bertugas kembali. Kami kembali untuk Anda pemirsa. Pemerintah dan Bulog menggelar rapat menghadapi musim panen padi tahun 2025. Dalam rapat tersebut, pemerintah meminta Perum Bulog untuk bisa menyerap 3 juta ton beras hingga bulan April 2025. Rapat antara pemerintah yang diwakili oleh Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dengan Perum Bulog digelar di kantor Kemenko Bidang Pangan Jakarta. Dalam rapat tersebut, sejumlah persiapan menjelang musim panen padi dibahas oleh kedua belah pihak. Menurut Zulhas, dari data BPS, produksi komoditas pertanian Indonesia seperti gabah dan jagung akan naik sebanyak 50% di musim panen tahun ini. Agar hasil panen bisa segera terserap, pemerintah telah memerintahkan Bulog untuk membeli gabah hasil panen dengan harga pembelian pemerintah sebesar Rp6.500 per kilogram. Selain itu, Bulog juga diminta menyerap beras hasil panen sebanyak 3 juta ton. Beras yang dibeli Bulog berasal dari pabrik-pabrik yang sudah berkolaborasi. Harus membeli sebanyak 3 juta dalam waktu yang pendek ini. Itu Januari, Februari, Maret, April, 3 juta harus menyerap dalam bentuk beras. Kalau gabah tentu lebih banyak lagi, saudara. Nah, sudah diputuskan gabah 6.500, berasnya dibeli dari pabrik-pabrik yang kerjasama. Karena pabrik kecil membeli 6.500, maka Bulog akan membeli berasnya 12.000. Nah, kalau 3 juta, tadi Bulog diskusi itu yang panjang, minta karena bersaing dengan yang lain, minta range harganya gitu. Ya, antara 12.000 sampai 12.250. Kami rakor sepakat, tapi belum menjadi keputusan setelah nanti kita akan bawa ke Ranas dulu. Jadi sekarang
Dalam rapat tersebut juga dibahas mengenai ketersediaan bahan pangan menjelang Imlek, Ramadan, dan Idul Fitri. Menurut Zulhas, secara umum, pasokan pangan saat ini dalam kondisi aman. Namun, pihaknya juga memperhatikan ketersediaan daging dan minyak curah jelang Ramadan dan Idul Fitri. Dari Jakarta, Hasben Benef, TV One, mengabarkan. Pemirsa, Forum Pimpinan Redaksi Serikat Media Cyber Indonesia atau Forum Pemret SMSI menggelar diskusi bertema bersama mewujudkan gizi berkualitas untuk generasi emas. Dalam mendukung program Asta Cita Presiden, yakni makan bergizi gratis membawa budaya positif bagi sebagian pelajar. Menyambut Hari Pers Nasional 2025, Forum Pemret Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI mengadakan diskusi dengan tema bersama mewujudkan gizi berkualitas untuk generasi emas di Gedung Dewan Pers Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi mengatakan bahwa program makan bergizi gratis adalah program strategis yang menjadi wajah bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan memberikan dampak positif bagi para pelajar itu sendiri. Bukan hanya pada pemenuhan gizi, tetapi juga ada perbaikan kebiasaan sosial budaya di antara pelajar. Dirinya melakukan peninjauan langsung di sejumlah daerah dan Hasan Nasbi menemukan fenomena di mana banyak anak-anak yang mau belajar untuk mengantri hingga banyak sekolah yang kemudian menyediakan tempat cuci tangan. Teredukasi kan, melihat temannya makan sayur, dia juga terus makan sayur, dan para guru juga memotivasi anak-anak dengan kebiasaan baru lah, makan makanan, kebiasaan baru yang muncul seperti antri buat ngambil makanan, kebiasaan baru yang muncul buat selalu harus cuci tangan, kalau mereka lupa bawa alat makan mereka harus cuci tangan. Menurut saya ini kebiasaan-kebiasaan baru yang muncul, terus apalagi di beberapa sekolah yang saya temukan mereka tuh bisa makan sisa makanan sendiri. Untuk diketahui, program makan bergizi gratis ini telah berjalan selama 14 hari dengan 650.000 penerima manfaat di 31 provinsi di Indonesia. Hingga April 2025 mendatang, target penerima manfaat mencapai 3 juta orang, hingga Agustus 2025 ditargetkan meningkat hingga 6 juta penerima. Dari Jakarta, Novan Santoso, TV One mengabarkan.